Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Sedikitnya ada dua amalan yang bisa kita lakukan di tanggal 10 Muharram. Yang pertama adalah menunaikan ibadah puasa sunnah Asyura, di mana Allah berjanji barang siapa menunaikan puasa Asyura ini, maka Allah akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan amalan yang kedua yaitu melakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah meneliti perbuatan kita pada masa lalu dan masa kini. Apakah merupakan perbuatan baik ataukah perbuatan buruk? Dengan muhasabah diri, perbuatan baik pada masa lalu bisa ditingkatkan pada masa depan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dengan muhasabah, perbuatan buruk pada masa lalu tidak perlu diulangi lagi pada masa yang akan datang. Maka dengan muhasabah, hari esok kita akan lebih baik di dunia juga di akhirat. Sahabat Umar Ibnu Khattab berkata, hendaklah kalian menghisab atau mengintrospeksi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat di atas kita bisa ketahui bahwasanya perbuatan yang bisa menghubungkan antara masa lalu dan masa depan sehingga lebih baik adalah introspeksi diri.
yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah muhasabah. Hadirin yang dirahmati Allah, bila kita cermati, paling tidak ada 3 makna penting yang terkandung di dalam proses muhasabah. Di antaranya adalah yang pertama, muhasabah menjadikan kita sosok pembelajar. Orang yang rajin melakukan muhasabah sesungguhnya merupakan sosok pembelajar, dan kita dituntut untuk menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Banyak kisah di dalam Al-Quran yang harus menjadi bahan pelajaran untuk peringatan ke depan, dan hanya sosok pembelajar yang bernama ulul albab yang mampu belajar dari kisah-kisah masa lalu tersebut. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sosok pembelajar sejati adalah sosok yang selalu berpikir dan berpikir, sehingga mampu mengakumulasi ilmu yang didapatkan untuk diamalkan. Itulah mengapa Allah meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Tidak lain karena orang-orang yang berilmu inilah yang diharapkan bisa terus menebar rahmat di muka bumi. Orang-orang yang berilmu yang bisa merancang arah perubahan sosial di masa depan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sosok ulul albab yang pembelajar ini semakin diharapkan perannya dalam transformasi bangsa. Oleh karena itu, di era yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, maka sosok pembelajar juga harus dimaknai sebagai sosok yang adaptif dengan pola pikir tumbuh atau growth mindset yang terus memacu skill dan kompetensi baru dengan learning equality yang tinggi. Kemampuan kecepatan belajar ini sangat penting agar bisa berperan menjadi trendsetter perubahan. Inilah makna penting yang pertama dari muhasabah. Yang kedua, muhasabah adalah ikhtiar lebih baik di masa depan. Muhasabah juga mengandung makna perlunya orientasi pada masa depan. Tujuan evaluasi diri adalah untuk kelebihbaikan di masa depan. Ada 2 dimensi di masa depan, yaitu masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Ayat 18 dari surat Al-Hasyr yang tadi saya bacakan merupakan fondasi tentang visi masa depan. Visi besar seorang mukmin adalah menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Keseimbangan masa depan di dunia dan akhirat adalah keniscayaan, sebagaimana doa kita sehari-hari yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena itu, kehidupan dunia pun tidak boleh ditinggalkan. Marilah kita cermati ayat-ayat berikut ini. Fa idza qudiyatis shalah
fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Begitu pula di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 77. Allah berfirman yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Namun demikian, berburu dunia pun tidak boleh melupakan akhirat. Marilah kita ingat kisah Qarun yang berlimpah harta namun akhirnya binasa. Qarun adalah orang soleh yang awalnya miskin, yang kemudian minta tolong kepada Nabi Musa agar didoakan menjadi kaya. Namun setelah kaya raya, dia menjadi sombong dan meninggalkan ibadah serta tidak lagi peduli kepada sesama. Jadi ayat tersebut mengingatkan kita perlunya keseimbangan dunia dan akhirat. Di dalam surat Yasin ayat 12 Allah juga berfirman yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhil Mahfud. Ayat ini semakin menegaskan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia adalah investasi untuk akhirat. Artinya kehidupan akhirat kita akan sangat tergantung dari apa yang kita kerjakan dan investasikan di dunia ini. Oleh karena itu, di dunia ini kita dituntut untuk mampu menciptakan masa depan. Dengan mampu menciptakan masa depan, berarti kita akan menjadi penentu kecenderungan perubahan di dunia. Bukankah misi rahmatan lil alamin sesungguhnya adalah sebuah misi mulia untuk menciptakan tatanan perubahan menuju kelebihbaikan dan kemajuan? Itulah makna muhasabah yang kedua. Yang ketiga, muhasabah mendorong jiwa berprestasi. Muhasabah diri akan mendorong seseorang untuk menghasilkan kebaikan, kemanfaatan, dan termotivasi untuk terus berprestasi karena terus berupaya belajar dari masa lalu untuk kelebihbaikan di masa depan. Orang yang berprestasi adalah orang yang mau belajar dari masa lalu, baik masa lalu dirinya maupun masa lalunya orang lain. Selain itu juga karena orang yang berprestasi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat detail dan akurat dalam mencatat setiap kebaikan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walau seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau sebesar darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Orang yang berprestasi adalah orang yang ingin terus bergerak ke depan dan berada dalam rel kemajuan. Orientasi untuk bergerak maju tersebut didasari pada dua hal. Pertama, menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi yang harus memakmurkan dan sekaligus menjaga kehidupan dunia dari kerusakan. Sebagaimana Allah tuliskan di dalam Quran surat Hud ayat 61,
Surat Al-Anbiya ayat 107, surat Al-Baqarah ayat 30, dan surat Al-Baqarah juga ayat 11. Orientasi maju adalah konsekuensi dari tanggung jawab manusia yang memang diciptakan untuk menjaga bumi. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang dikaruniai kelebihan daripada makhluk lainnya. Quran surat At-Tin ayat 4 dan Al-Isra ayat 70. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang memiliki bentuk syukur kita atas nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 4. Baik nikmat kehidupan, nikmat kemerdekaan, dan nikmat iman. Nikmat Allah kepada kita akan secara akumulatif membesar dan membesar manakala kita selalu mensyukurinya dengan jiwa dan tindakan nyata yang impactful. Apabila kita bersyukur, akan bertambah nikmatnya. Sebagaimana Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku, kata Allah, akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku, kata Allah, benar-benar sangat keras. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang berprestasi adalah tanda orang yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, orang yang berprestasi pada akhirnya adalah orang yang memperoleh nikmat lebih. Apalagi kalau kita juga ingat kata-kata mutiara, yang artinya barang siapa yang hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini atau sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Orang yang beruntung adalah orang yang memperoleh nikmat lebih. Dan sebenarnya disinilah kita semakin memahami bahwa barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Inilah 3 makna penting dari arti muhasabah yang biasa kita lakukan terutama di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirghfir warham wa anta khairur rahimin.